Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Harus siap ya, karena kita berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia pelajaran ketiga untuk mempelajari menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Nah anak-anak, ayo kita mulai pelajaran kita. Pengantar, setelah lebih dari sejam kami berada di atas mobil dengan mata yang masih ditutup dan tangan terikat, akhirnya si manusia pohon menarikku keluar mobil dan bersama yang lain menggiringku ke sebuah tempat, udara terbuka. Aku ditendang agar berjalan dengan lekas. Jalan semakin menanjak dan aku mendengar debur ombak yang pecah. Aku bisa mencium aroma asin laut di antara angin yang mengacak rambut. Sekali lagi suara ombak yang deras itu pecah tak seirama. Di manakah aku? Apakah kami masih di wilayah Jakarta? Dikutip dari novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori halaman 3. Apakah yang terbesit dalam benak kamu ketika membaca penggalan novel sejarah tersebut? Dapatkah pengarang novel tersebut membawa kamu untuk membayangkan situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh sang tokoh cerita? Apakah yang kamu rasakan saat kamu membacanya? Terdapat banyak sekali novel sejarah yang dapat dibaca dan dipelajari. Di antaranya adalah Amba Baru, Bumi Manusia, Saksi Mata, Sang Keris, Pangeran dari Timur, Panciko, Arok Dedes, Pasar, dan bahkan juga yang mengangkat kisah kehidupan Pangeran Diponegoro, Gajah Mada, Bung Hatta, dan cerita tentang Kerajaan Majapahit. Dari sekian banyaknya variasi novel sejarah di Indonesia, manakah yang pernah kamu baca? Hal-hal apa sajakah yang kamu dapatkan ketika membaca novel sejarah tersebut? Dan apakah kamu dapat membayangkan suasana kehidupan yang diceritakan oleh penulis? Ketika membaca sebuah novel, kita akan terbawa ke dalam imajinasi sang penulis. Kamu dapat merasakan suasana kehidupan di zaman tertentu, terutama dalam kondisi lingkungan sosialnya. Jika situasi dan kondisi dalam novel tercipta di benak pembaca, maka usaha penulis untuk menceritakan gambaran realitas kehidupan pada waktu tertentu dapat dikatakan berhasil. 1. Menangkap maksud pengarang dalam novel. Untuk membuat sebuah novel, penulis harus menggambarkan dengan jelas tentang suasana kehidupan yang terjadi pada suatu waktu. Dalam hal ini, yaitu kondisi lingkungan dan sosial dapat diceritakan berdasarkan pengalaman pribadi penulis atau studi literasi. Nah anak-anak, misalnya saja kamu ingin membuat sebuah novel latar waktunya adalah era reformasi Indonesia. Tentunya kamu harus mengandalkan studi literasi untuk menggambarkan kondisi realitas di tahun 1998. Kamu dapat melakukan riset dengan menelusuri situs-situs atau tempat-tempat bersejarah yang terkait dengan masa tersebut. Selain itu, kamu juga dapat melakukan wawancara terhadap pelaku sejarah yang kemungkinan masih hidup hingga kini. Berbeda dengan novel populer yang beredar di masa sekarang, kebanyakan penulis novel hidup dan merasakan sendiri kondisi lingkungan sosial yang terjadi saat penulisan novelnya. Nah anak-anak, misalnya Ahmad Tohari yang menulis novel Ronggeng Dukuh Paruk, ia turut merasakan situasi dan kondisi masyarakat yang pada masa itu sangat kurang dalam hal pendidikan dan perekonomian. Pandangan Ahmad Tohari tentang kehidupan masyarakat Dukuh Paruk adalah masih berada dalam alam pikiran mistis, longgar tatanan moral, miskin, dan bergantung pada pertunjukan ronggeng. Kondisi kemelaratan yang dialami masyarakat Dukuh Paruk secara turun-temurun ini tidak menimbulkan keinginan atau semangat untuk berubah dan memperbaiki hidup. Walaupun demikian, kehidupan mereka sangat mengandalkan pertunjukan ronggeng yang jelas-jelas hanya untuk kesenangan pribadi. Contoh lainnya dapat kita ambil dari novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Dalam novel tersebut terlihat upaya keras Pramudia untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan sosial pada zaman itu. Kita dapat membaca bagaimana Pramudia mengungkapkan situasi dan kondisi kehidupan negara Indonesia di tengah arus politik dan ekonomi kapitalis. Novel ini menceritakan tentang arus kapitalis yang mengakibatkan Indonesia terbagi menjadi kelas-kelas sosial yang selalu berlawanan, yaitu antara kelas penguasa dan kelas rakyat bawah. Di tengah pertentangan tersebut muncullah kelas menengah yang hadir untuk membela kelas rakyat bawah. Pramudia berpendapat bahwa pertentangan kelas sosial ini adalah salah satu bentuk penyelewengan atas nilai-nilai kemanusiaan karena terjadi ketidakadilan, penindasan, perampasan, dan ketidakmerdekaan pada anggota-anggota kelas. Hal-hal tersebut tentunya menimbulkan banyak masalah kemanusiaan.
Nah anak-anak, bacalah kutipan novel Laut Bercerita karya Lela S. Chudori berikut agar kamu dapat lebih jelas memahami maksud pengarang tentang gambaran yang diceritakan. Kutipan novel Laut Bercerita. Suara ketukan itu berirama. Aku baru menyadari bunyi ketukan halus itu datang dari jari-jari Sunu pada pintu calon rumah kami di Seyegan di sebuah pojok terpencil di Yogyakarta. Ah, rambut Sunu masih pendek dan rapi. Tahun berapakah ini? Kawan-kawanku tampak masih muda. Aku terlempar ke masa mahasiswa ketika kami masih mencari-cari tempat untuk berdiskusi sekaligus bermalam dengan aman, jauh dari intayan Intel. Peristiwa penangkapan 3 aktivis Yogyakarta 3 tahun sebelumnya masih saja terasa panas dan menghantui kami. Seyegon 1991 halaman 10. Fotokopi novel anak semua bangsa selesai. Kami membungkusnya dengan koran berlapis-lapis. Aku betul-betul ingin tahu apa yang ingin dia lakukan dengan teks Miliband dan Laklau yang rumit itu. Kami akan mendiskusikan pemikiran mereka. Datanglah. Kinan tersenyum. Kamu di Persma kan? Akan kukabari kalau ada diskusi. Aku juga perlu fotokopi buku Pram yang ini. Kami baru punya Bumi Manusia. Karena peristiwa penangkapan para aktivis masih saja menggelayuti Yogyakarta, membawa-bawa fotokopi buku karya Pramudia Anantatur sama saja dengan menenteng bom. Kami akan dianggap berbahaya dan pengkhianat bangsa. Kinan dan aku bersepakat membawa pulang fotokopi masing-masing ke tempat kos dan berjanji bertemu lagi besok siang sesudah kuliah pagi. Dia ingin membicarakan sesuatu denganku. Seyegon 1991 halaman 19. Kau tahu apa yang terjadi saat aku masih mahasiswa hijau? Aku menggeleng dan aku yakin Kinan tak membutuhkan jawaban. Bram dan aku pernah ditahan bersama beberapa kawan lainnya ketika menemani warga Kedung Ombo yang bertahan di lokasi. Aku terdiam, kini benar-benar berhenti mengunyah. Kinan bercerita bagaimana warga Kedung Ombo yang dijanjikan ganti rugi Rp3.000 per meter persegi dan ternyata mereka akhirnya hanya diberi Rp250 per meter persegi. Sebagian warga yang sudah putus asa menerima ganti rugi, tetapi sekitar 600 keluarga bertahan dan mengalami intimidasi. Kami mendampingi mereka yang bertahan, ikut membantu membangun kelas darurat untuk anak-anak dan rakit untuk transportasi. Lalu apa alasan mereka menangkap kalian? Alasan menahan dan menyiksa tak pernah penting di mata mereka, Laut. Warung Bu Retno sudah agak sepi, hanya kami berdua dan seorang mahasiswa yang baru saja masuk dan duduk di pojok. Hanya beberapa pekan setelah kegiatan itu, kami ditahan. Sekitar 7 orang satu persatu diinterogasi dan ditempeleng, disiram air, ditelanjangi. Aku tercekat. Kau juga? Mira dan aku digarap aparat perempuan. Kami tidak sampai ditelanjangi, tapi mereka berteriak-teriak tepat di telinga kami, menanyakan siapa pimpinan kami, siapa yang menghasut penduduk untuk melawan. Demikian bahasa aparat, kata Kinan. Seyegon 1991 halaman 25. Apakah pendapat kamu mengenai kehidupan masyarakat yang digambarkan dalam novel Laut Bercerita? Bagaimanakah situasi dan kondisi kehidupan pada masa tersebut? Pada dasarnya, penulis novel memberikan pandangan yang mengandung nilai-nilai dalam tulisannya. Nilai-nilai tersebut biasanya berkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti perekonomian, pekerjaan, kemiskinan, atau pendidikan. Menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Ketika seorang penulis novel sedang menyampaikan maksud tertentu, hal tersebut tidak akan terlepas dari latar belakang kehidupannya. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui latar belakang kehidupan pengarang terlebih dulu agar dapat menerangkan maksud pengarang dalam novel dan mengaitkannya dengan realitas kehidupan pengarang saat menulis novel tersebut. Demikian halnya dalam novel Laut Bercerita. Lela S. Chudori mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan kejujuran, keyakinan, tekad, prinsip, dan pengorbanan. Buku-buku yang dibacanya semasa muda memberikan pengaruh kuat terhadap novel-novel yang ia tulis.
Leila S. Chudori adalah seorang wartawan senior dan penulis novel. Ia anak dari Muhammad Chudori, wartawan kantor berita Antara dan surat kabar The Jakarta Post. Sejak usia 12 tahun ia sudah terlibat dalam dunia kesenian yaitu teater dan senang membaca buku dari sastra hingga komik. Leila tertarik dengan buku-buku yang mempertanyakan eksistensi manusia dan memperjuangkan kebebasan mutlak nurani manusia. Ia bahkan tidak ragu-ragu menceritakan hal-hal yang dianggap tabu bagi masyarakat tradisional. Leila juga mensejajarkan pengalaman pribadi dan membaurkannya dengan cerita mitologi secara paralel dan simultan agar memberikan penghayatan yang mendalam. Maka tidak mengherankan jika tokoh-tokoh cerita yang diperlihatkan Leila memiliki hasrat jiwa yang bebas merdeka. Hal tersebut berkaitan dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya sejak kecil, yaitu menghormati perbedaan dan membela minoritas. Ide awal dari penulisan novel Laut Bercerita adalah karena Leila berasal terinspirasi atas peristiwa penculikan dan kasus penghilangan paksa yang terjadi pada tahun 1998 silam. Sebelum menulis novel ini, Leila telah melakukan riset wawancara dengan salah satu aktivis yang menjadi korban penculikan. Masalah politik dan sosial yang diceritakan berkaitan dengan kemiskinan, kejahatan, kependudukan, dan birokrasi. Diceritakan bagaimana warga Kedung Ombo tidak mendapat ganti rugi yang pantas untuk tanah mereka. Mereka yang mencoba bertahan justru mendapat intimidasi. Para aktivis mahasiswa yang membantu mereka pun diculik dan disiksa secara keji. Terlihat bahwa penulis menentang rezim Orde Baru yang otoriter, mengecam penghilangan paksa dan mendukung HAM, serta mengkritik pemerintah yang lambat bertindak dalam menyelesaikan kasus hilangnya aktivis. Leila juga ingin mengungkapkan bagaimana terkungkungnya dunia sastra pada masa itu. Contoh novel lainnya yaitu Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, menghadirkan berbagai hal yang pernah dialami penulis semasa kecil, baik secara pribadi maupun masyarakat di Pulau Belitung. Penulisan novel ini diawali oleh keinginan penulis untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada guru dan sahabat kecilnya. Masalah sosial yang diungkapkan dalam novel Laskar Pelangi terutama adalah tentang kemiskinan. Warga masyarakat Belitung rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan, dan hal ini menjadi sumber berbagai masalah lainnya. Minimnya kualitas SDM dan pendidikan yang dimiliki menyebabkan kehidupan mereka terbelenggu dengan kesengsaraan dan penderitaan. Penduduk Belitung masih beranggapan bahwa pendidikan bukanlah hal yang terpenting untuk anak-anak dan tidak akan dapat mengubah masa depan mereka. Padahal tanpa pendidikan yang cukup, mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka hanya dapat bekerja sebagai karyawan rendahan, kuli panggul, atau nelayan dengan upah yang minim. Karena itulah mereka tidak dapat meningkatkan keadaan perekonomian ke tingkat yang lebih baik. Uraian tersebut dapat menjadi contoh bentuk penjabaran maksud pengarang setelah kita membaca sebuah novel. Untuk novel Laut Bercerita, penjabaran tersebut menerangkan maksud pengarang yaitu Leila S. Chudori mengenai kehidupan para aktivis di masa Orde Baru yang bertolak belakang dengan pemikiran pengarang yang mendukung HAM. Sedangkan untuk novel Laskar Pelangi, penjabaran tersebut menerangkan maksud pengarang yaitu Andrea Hirata mengenai kehidupan warga masyarakat di Belitung di masa kecil pengarang. Secara tidak langsung kita akan mengetahui berbagai permasalahan kehidupan yang dialami baik oleh para aktivis Indonesia ataupun warga masyarakat Belitung kala itu. Nah anak-anak, itu dia pelajaran kita yang ketiga kali ini, menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Sekarang jangan lupa untuk kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.